Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas E, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram. Di sini, kami akan menjelaskan tentang model penilaian sekuritas jangka panjang, di mana nama kelompok kami terdiri atas 3 orang. Yang pertama, Nisrina Hairani Solina, kedua Patlial Hunaida, dan yang ketiga saya sendiri, Rika Anggraini. Sekuritas adalah surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan pada bursa efek. Penilaian sekuritas mempunyai pengertian proses penentuan nilai pasar suatu sekuritas, di mana sekuritas merupakan secari kertas yang menunjukkan hak kepemilikan untuk memperoleh bagian dari prospek atau kekayaan atas perusahaan yang menerbitkan sekuritas tersebut, dan berbagai kondisi yang melaksanakan hak tersebut. Bila dikaitkan dengan keperluan analisis, maka sekuritas-sekuritas tersebut terbagi atas 3 tipe, yakni yang pertama adalah sekuritas yang memberikan penghasilan tetap. Sekuritas jenis ini adalah obligasi, di mana biasanya mempunyai fitur atau gambar sebagai berikut. Mempunyai nilai nominal yang disebut juga dengan face value, waktu pelunasan, mempunyai coupon rate per tahun, dan sesuai dengan penggunaan rumusnya, di mana rumusnya adalah BO sama dengan sigma FT dibagi dalam kurung 1 plus R dikali T, ditambah N dibagi dalam kurung 1 plus R dikali N. Maka didapat bila tingkat suku bunga dianggap relevan oleh pemodal meningkat. Harga pasar obligasi akan menurun dan sebaliknya. Dengan demikian, bila diabaikan kemungkinan default, maka harga obligasi akan tergantung pada tingkat suku bunganya. Yang kedua adalah sekuritas yang memberikan penghasilan yang tidak tetap. Untuk jenis sekuritas ini contohnya adalah saham. Karena pemilik saham akan mendapatkan penghasilan dalam bentuk dividen dan perubahan harga saham. Bila mana harga saham lebih tinggi daripada harga beli saham, maka pemodal akan memperoleh capital gains. Apabila kondisi sebaliknya, maka pemodal akan mendapatkan capital loss. Dengan demikian, para pemodal atau analis sekuritas akan memperkirakan nilai-nilai variabel seperti tingkat resiko, proporsi laba yang dibagi, tingkat keuntungan yang akan dicapai di masa yang akan datang, dan bukan atas nilai historisnya. Yang ketiga adalah sekuritas yang mempunyai karakteristik opsi. Salah satu jenis sekuritas yang berkarakteristik adalah warrant. Warrant adalah opsi untuk membeli sejumlah saham, biasa dengan harga tertentu dan biasanya sering dipergunakan untuk pemanis penerbit obligasi. Dan bila mana suatu obligasi disertai dengan warrant, maka investor akan memperoleh bunga tetap dari pembelian obligasi dan juga memperoleh opsi untuk membeli saham, biasanya dengan harga tertentu. Kalau harga saham diperkirakan akan naik, maka opsi ini kan berharga. Dan akibatnya perusahaan mungkin dapat menjual obligasi dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Yang pertama adalah jenis dan karakteristik sekuritas jangka panjang. Jadi, jenis-jenis sekuritas jangka panjang dibagi menjadi 4, yaitu saham, obligasi, warrant, dan right issues. Yang pertama adalah saham. Saham adalah surat yang menjadi bukti seseorang memiliki bagian modal suatu perusahaan. Seseorang yang memiliki saham memiliki hak atas sebagian aset perusahaan. Sebagai contoh, jika perusahaan menerbitkan 1.000 lembar saham dan seseorang memiliki 200 lembar saham di perusahaan tersebut, maka orang tersebut sebenarnya memiliki 20% kepemilikan aset di perusahaan tersebut. Pemegang saham mayoritas akan memiliki hak kendali atas suatu
suatu perusahaan. Saham dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah saham biasa, yaitu pemilikan suatu badan atau orang dalam suatu perusahaan, dan yang kedua adalah saham preferen, yaitu gabungan antara obligasi dan saham biasa. Selanjutnya adalah obligasi. Jadi, obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkat kata, jadi obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga nantinya. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan oleh penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Yang ketiga adalah warrant. Jadi warrant adalah produk turunan saham atau derivatif yang dapat diperjualbelikan pada batas waktu tertentu atau di-exercise menjadi saham dengan cara membayar sejumlah uang sebanyak jumlah warrant yang dimiliki dikalikan harga yang telah ditetapkan. Dan yang keempat adalah right issues. Jadi, right issues merupakan undangan kepada pemegang saham yang ada untuk membeli tambahan saham baru di perusahaan. Jenis ini memberikan sekuritas pemegang saham yang ada yang disebut dengan hak. Bagian kedua adalah perbedaan konsep penelitian. Jadi terdapat perbedaan konsep penelitian dari sekuritas jangka panjang, yaitu antara lain yang pertama adalah nilai likuiditas versus kelangsungan usaha. Jadi yang dimaksud dengan nilai likuiditas atau liquidation value adalah jumlah uang yang dapat direalisasikan jika sebuah aktiva atau sekelompok aktiva dijual secara terpisah dari organisasi yang menjalankannya. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai kelangsungan usaha atau going concern value yaitu nilai perusahaan jika dijual sebagai usaha yang berlanjut. Yang kedua adalah nilai buku versus nilai pasar. Jadi yang dimaksud dengan nilai buku atau book value adalah nilai sebuah aset yang dinyatakan dalam pembukuan. Nilai buku dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah aktiva, yaitu harga pasar dari aktiva jika diperdagangkan di pasar terbuka, dan yang kedua adalah perusahaan, adalah total aktiva dikurangi kewajiban dan saham preferen seperti yang tercantum di neracanya. Sedangkan yang dimaksud dengan nilai pasar atau market value adalah estimasi sejumlah uang yang dapat diperoleh atau dibayar untuk penukaran suatu aset atau liabilitas pada tanggal penilaian antara pembeli yang berminat membeli dengan penjual yang berminat menjual dalam suatu transaksi bebas ikatan yang pemasarannya dilakukan secara layak di mana kedua pihak masing-masing bertindak atas dasar pemahaman yang dimilikinya. Kehati-hatian dan tanpa paksaan. Nilai pasar juga dibagi menjadi dua, yaitu aktiva, yaitu harga pasar dari aktiva jika diperdagangkan di pasar terbuka, dan yang kedua adalah perusahaan, yaitu nilai pasar seringkali dipilih dari nilai tertinggi antara nilai likuiditas atau nilai kelangsungan usaha perusahaan. Yang ketiga adalah nilai pasar versus nilai intrinsik. Jadi nilai pasar sudah saya jabarkan sebelumnya, dan kali ini saya akan membahas tentang nilai intrinsik. Jadi yang dimaksud dengan nilai intrinsik adalah berapa harga yang seharusnya dari surat berharga jika diberi harga dengan tepat berdasarkan pada semua faktor yang dapat mempengaruhi penilaian seperti aktiva, pendapatan, prospek di masa depan, manajemen, dan lain-lain. Penilaian obligasi. Obligasi merupakan surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh suatu lembaga dengan nilai nominal dan waktu jatuh tempo tertentu. Sedangkan penilaian obligasi merupakan cara untuk menentukan nilai wajar atau nilai par dari suatu obligasi tertentu. Yang pertama, nilai nominal atau fair value. Nilai nominal merupakan harga yang tercantum pada surat obligasi. Nilai tersebut mencerminkan harga yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada pemegang obligasi pada saat jatuh tempo. Misalnya, suatu obligasi mempunyai nilai nominal sebesar 1 juta rupiah. Maka pada saat jatuh tempo, pemegang obligasi akan menerima uang pengembalian sebesar 1 juta rupiah juga, dan itu di luar bunga. Yang kedua, kupon tingkat bunga atau kupon rate. Kupon tingkat bunga merupakan tingkat bunga dalam persentase berdasarkan nilai nominal yang akan dibayarkan oleh pihak penerbit obligasi.
Misalnya, suatu perusahaan menerbitkan obligasi dengan kupon tingkat bunga sebesar 20% yang akan dibayarkan setiap tahun selama 10 tahun. Pemegang obligasi akan memperoleh pembayaran bunga sebesar 20% dikali dengan 1 juta rupiah sama dengan 200.000 setiap tahun selama 10 tahun. Periode pembayaran akan ditentukan oleh pihak penerbit obligasi, misalnya setiap 1 tahun sekali atau 6 bulan. Kemudian yang ketiga, jatuh tempo atau maturity date. Jangka waktu atau jatuh tempo, suatu obligasi biasanya ditetapkan dalam satuan tahun. Pada saat jatuh tempo, penerbit obligasi mempunyai kewajiban untuk melunasi kepada pemegang obligasi sebesar nominalnya. Selanjutnya yaitu obligasi perpetual, merupakan obligasi yang diterbitkan tanpa masa pelunasan dan pembayaran kupon dilakukan periodik untuk selamanya atau merupakan obligasi yang tidak pernah jatuh tempo. Rumus obligasi perpetual adalah V sama dengan I per KD, di mana V sama dengan nilai sekarang, I sama dengan pembayaran bond tetap, dan KD sama dengan tingkat pengembalian yang diminta investor untuk obligasi utang. Selanjutnya, obligasi dengan umur terbatas. Obligasi dengan umur terbatas ini memiliki beberapa bagian. Yang pertama, obligasi berbunga bukan nol. Jika obligasi memiliki umur terbatas, maka kita harus mempertimbangkan tidak hanya aliran bunga tetapi juga nilai akhir atau nilai jatuh tempo dalam menilai suatu obligasi. Rumusnya yaitu V sama dengan I dalam kurung V viva KD pangkat N plus MV dalam kurung V viv KD pangkat N. Bagian yang kedua yaitu obligasi tanpa kupon. Obligasi tanpa kupon merupakan suatu obligasi yang tidak memberikan pembayaran bunga secara berkala atau tanpa kupon sebagaimana obligasi pada umumnya, sampai surat utang itu jatuh tempo. Rumus dari obligasi tanpa kupon adalah V sama dengan MV per dalam kurung 1 plus KD pangkat N sama dengan MV dalam kurung P viv KD pangkat N. Bagian terakhir adalah bunga majemuk. Bunga majemuk setengah tahunan. Obligasi yang membayar bunga 2 kali dalam setahun yaitu Amerika Serikat. Bunga majemuk rumusnya yaitu V sama dengan dalam kurung 1 per 2 dalam kurung V viva KD 2 plus 2N plus MV dalam kurung V viv KD dikali 2N. Penilaian saham preferen. Penilaian saham merupakan suatu metode untuk mencari nilai-nilai saham yang menjadi ukuran dalam investasi surat berharga. Sedangkan saham preferen atau preferen stock merupakan saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dan telah dinyatakan sebelumnya. Jadi, dividen saham preferen merupakan suatu annuity. Karena saham preferen tidak memiliki tanggal jatuh tempo, maka annuity tersebut memiliki periode sampai tak terhingga atau merupakan suatu perpetuity. Atau lebih singkatnya, saham preferen merupakan gabungan antara obligasi dan saham biasa. Rumus dari penilaian saham preferen adalah VPS sama dengan D per KPS, di mana VPS sama dengan nilai saham preferen, D sama dengan dividen, KPS sama dengan tingkat pengembalian yang disyaratkan oleh investor.